يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng bersama Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu cara menggapai sukses dunia akhirat. Qala radhiyallahu anhu, berkata Syekh bin Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ilallahi fil bidayat. Salah satu tanda sukses di ujung nanti itu, di puncak, ya ujung perjalanan di puncak itu, salah satu tanda suksesnya adalah kembali kepada Allah di permulaan perjalanan. Jadi kalau dibalik, orang yang di awal perjalanannya itu kembali kepada Allah, nanti ujungnya sukses. Ya ujungnya sukses. Kalau dibuat bahasa bebas, kalau pengen nanti akhirnya itu husnul khotimah, ya akhirnya husnul khotimah, maka awalnya itu harus husnul bidayah. Permulaannya harus bagus. Kalau permulaannya bagus, ujungnya bagus. Kalau permulaannya itu udah tawakal kepada Allah Ta'ala, arruju ilallah fil bidayat, kembali pada Allah Ta'ala, maka nanti di akhirnya dia akan sukses. Ini kalimat sederhana tapi maknanya dalam. Ya maknanya dalam. Ada orang tuh yang tampaknya dia sukses tapi gagal. Tampaknya sukses tapi gagal. Contoh, ada orang kerja pengen dapat uang 1 miliar dalam waktu 1 bulan. Terus dia kerja 1 bulan dapat 1 miliar. Sukses atau gagal? Ada orang pengen dapat uang 1 miliar dalam waktu 1 bulan. Dia 1 bulan kerja, kemudian dia dapat 1 miliar. Dia sukses atau gagal? Menurut ilmunya ekonomi dikatakan sukses. Tapi menurut ilmu syariat ya gitu. Cek dulu. Ketika dapat 1 miliar ini, apa yang ada dalam hatinya? Kalau ketika dia dalam 1 miliar dia mengatakan, saya punya sistem bagus, saya punya keahlian, saya punya perusahaan yang hebat, saya, maka ini orang bukan sukses, justru gagal total. 1 miliar yang dia miliki itu yang akan nyeret dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa dia tidak bisa apa-apa. Dia tidak pernah merasa yang bisa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada puncak keberhasilan menurut kacamata orang banyak, dia pegang uang 1 miliar, kemudian dia lihat orang di jalanan,
dia akan mengatakan, oh itu males, oh pantes gak punya duit. Itu kurang pinter, oh, pantes gak punya duit. Akhirnya dia sombong. Dia merendahkan orang lain. Kenapa itu bisa terjadi? Karena fil bidayat, ar-ruju' ilallah fil bidayat, di langkah awalnya dia nggak pernah kembali ke Allah. Di langkah awalnya selalu yang dia andalkan, yang dia pamerkan, yang dia tunjukkan, yang menjadi rujukannya adalah segala bentuk kemampuan. Saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, saya punya strategi, saya punya kolega, saya punya teman yang bagus, saya punya kenalan, saya punya marketer yang luar biasa, saya punya teknik yang hebat, saya punya. Lah, gak punya rujuk ilallah. Gak ada rujuknya kepada Allah, gak ada kembali kepada Allah di awal perjalanan. Maka awal perjalanan seperti ini nanti di akhirnya akan mengatakan, saya kok. Nah, ini kira-kira yang kena penyakit model begini banyak atau sedikit ini? Enggak sadar banyak ya? Oh, bahaya itu, ngeri. Makanya pentingnya kita cari ilmu belajar ini biar kita selamat. Karena berhasil itu jangan diukur dari jumlah angka. Tapi kira-kira saat detik itu Allah ridho atau tidak itu. Kalau Allah ridho berarti berhasil. Allah enggak ridho, enggak berhasil. Bagaimana Allah akan ridho sama orang yang sombong? Bagaimana Allah akan ridho sama orang yang berbangga diri, ujub? Bagaimana Allah akan ridho pada orang yang mengandalkan makhluknya di hadapan Allah Ta'ala? Kan tidak akan terjadi itu. Keridhaan Allah enggak akan sampai padanya. Nah ini beda dengan orang yang perjalanannya kembali pada Allah Ta'ala. Betul dia punya tim marketing yang bagus, dia punya teknik pemasaran yang hebat, dia punya perusahaan yang cakep, ya yang cakep. Tapi dia kemudian duduk, dia kumpulkan tuh semua karyawannya. Kita ini enggak bisa apa-apa, kita enggak punya apa-apa. Semua ini, harta ini miliknya Allah Ta'ala. Saya enggak punya kemampuan, kamu juga enggak punya kemampuan. Ilmu yang di diri saya dan diri kamu itu hanya dititipin oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah mau ambil sekarang, klik, kamu pikun semua, enggak punya ilmu. Dibuat, klik ilmu ini usang karena ada pengetahuan yang baru, ilmu ini jadi enggak bermanfaat. Jadi jangan pernah andalkan semua yang saat ini ada sama kita. Mau harta kita, mau kenalan kita. Kenalan kita hari ini mengatakan orang hebat. Ya besok tiba-tiba jadi orang yang paling dianggap jahat. Hari ini orang yang ternama, besok jadi orang yang paling dicela. Jangan pernah mengandalkan siapapun. Mari kita bersama-sama, ini bosnya ya. Bersama-sama kita tawajjuh ilallah. Minta tolong sama Allah. Mari kita baca maulid Simtudurar bersama-sama. Masya Allah. Jamaah Raudhah soalnya. Ya, ngajak karyawannya baca Simtudurar. Mari kita baca sholawat munjiah bersama-sama. Mari kita baca Yasin tiap pagi. Biar apa? Biar pertolongan Allah turun. Begitu dia jalankan itu tiap hari, subhanallah kok perusahaannya semakin bagus. Kemudian dapat keuntungan yang luar biasa. Bahkan paling tinggi nilai kesuksesannya dibanding perusahaan yang lain. Ketika orang itu datang nanya sama dia, Pak, Bapak gimana nih caranya sukses nih? Jawabannya, caranya saya nggak pernah tahu. Ya karena yang ngasih itu Allah udah bilang akan memberi dari arah yang saya nggak pernah tahu. Cuman yang saya tahu adalah cara yang diajarkan Tuhan saya, disuruh bertakwa pada Allah. Jadi ya ini semua ya karena hasil Allah memberi kemudahan saya bertakwa kepadanya. Alhamdulillah Mas. Ya mugi-mugi istiqomah mawon Mas itu. Pertanyaan saya, orang yang begini kira-kira dicintai atau enggak dicintai itu? Dicintai. Nah terus pripun? Alah gampil. Jenengan tumut maulid Simtudurar, tumut ngaos, jenengan Yasin, sholawat, insya Allah mengke angsal niku barokah. Duitnya ini triliunan ngomongnya begini, kira-kira masih ada atau langka ini? Gak ada yang dibanggakan itu keahlian, gak ada sama sekali. Nah sekarang ini terlampau banyak kita hidup dengan kondisi orang itu memamerkan keahlian. Ini karena nggak ngajak kita kembali pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sehingga ketika kita punya sesuatu, dapat sesuatu, hasilnya sombong. Mohon maaf. Ada anak tuh yang ngomong begini, mohon maaf ya, ini fakta di lapangan ya. Saya itu kerja capek-capek, kan ya duit saya sendiri. Hasil saya sendiri. Loh kok ayah saya di rumah nyantai-nyantai kok pengen duit saya. Pertanyaan saya ini, anak model begini kira-kira diapakan ini? Dengernya aja nggak enak ya. Ya nanti dulu. Ya saya akan kasih bapak saya, tapi ya nggak usah banyak-banyak kali. Gitu. Masya Allah. Dia lupa itu. Semua yang ada di tubuhnya dia itu daging dan lain sebagainya jadi daging ya karena bapaknya itu. Tangan jadi tangan ya karena bapaknya. Kalau bapaknya nggak mau tangan jadi tangan, bayi potes-potes kan selesai. Tapi sama bapaknya dijaga, jangan sampai tangannya itu nanti sakit, jangan sampai nanti kepalanya sakit, jangan sampai bentuk kepalanya peol ya. Jangan sampai ini belikan bantal khusus, dijaga kepalanya dari bayi. Siapa yang jaga itu? Bapak sama ibunya. Sing nyekolahno ya bapak mbak mbok. Habis itu bisa kerja merasa iki soku dewi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Nah kita diajarin sama guru-guru kita tuh enggak punya apa-apa. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di situ kita akan menjadi menghargai orang-orang yang membantu kita. Oh Allah datangkan ini. Oh Allah beri saya ini lewat dia. Oh Allah. Jadi enggak ada ngomong, orang goro-goro kowe, goro aku, enggak ada itu. Dia akan menghargai semua orang. Ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, enak itu. Ya jadinya enak. Bu, pernah enggak nyalahkan suaminya? Ibu, pernah enggak menyalahkan suaminya dengan kalimat, lah memang kamu tuh kurang pinter. Makanya. Ya rezekimu ya kayak ngono. Ada ndak oknum model begini? Oh kamu itu yang lain kerjanya 20 jam, kamu kerjanya cuma 18 jam. Ya pantas melarat. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tolak ukurnya semua itu bukan rujuk ilallah. Tolak ukurnya adalah kemampuan yang dinisbatkan pada diri. Tapi coba kalau kita bareng-bareng bina rumah tangga, bersama pasangan hidup, bersama anak ya. Dari kecil itu, ini dari Allah. Ini semua milik Allah. Bu, ibu punya handphone. Handphonenya hilang. Pertanyaan saya, senang atau sedih? Ingat enggak di negara kita ada yang jualan burger itu? Iya, slogannya apa itu? Semua milik Allah. Jadi kalau handphonenya ibu hilang, ibu harusnya ngomong apa? Bu, kalau handphonenya hilang, harusnya ngomong gimana? Ya innalillah, memang betul, innalillah. Sesungguhnya kami milik Allah. Jadi handphone itu milik Allah. Kalau diambil sama Allah ya enggak jadi masalah. Cuman yang ngambil nanti bermasalah. Kan gitu ya. Yang itu diambil sama kita. Allah yang mengizinkan itu. Pasti di situ ada tujuan-tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang yang sudah paham begitu ya tenang wae. HP-nya gimana? Hilang. Ya kayak almarhum ayah saya dulu. Masih ingat ceritanya enggak? Yang sepeda baru beli, ayah saya ngajak saya ke rumah paman saya, ke tokonya paman saya ya. Waktu sholat asar saya pinjem, tak ke masjid Segaf dulu ya, masjid Jami'ah Segaf tuh naik sepeda itu seneng saya. Ponik warna biru, masih ingat saya itu. Semoga yang mencuri masuk surga. Amin, insyaallah.
Yo kita ikhlaskan tuh ya, biar masuk surga. Nah itu saya keluar dari masjid, sepedanya sudah nggak ada. Singkat cerita gitu aja kan, panjang ceritanya ya. Nah, terus bayangkan seorang anak ini, anak masih, ya Allah, SD itu saya itu. Ya masih SD kelas 6 kalau seingat saya itu kurang lebih. Bapaknya cari duit mati-matian, beli sepeda tuh tahu hasil ngumpulkan sekian lah lama. Bapaknya lagi seneng-senengnya, terus saya balik nggak bawa sepeda. Mau ngomong gimana tuh? Jadi saya gimana tuh? Bukan takut, bukan, tapi sedih gitu loh. Karena ya saya nggak akan marah urusan gitu, saya paham. Tapi jadi anak saya sedih, ya Allah, kok aku ngilangno piti bapak aku gitu. Kok kurang apa namanya? Kurang hati-hati saya itu. Saya ngomong, bah, pitnya hilang. Itu ibu saya ada tuh di belakang itu. Bah, pitnya hilang di masjid tadi. Tidak ada perubahan di wajah itu, tidak ada. Kok iso? Orang no. Ini bapak model zaman saiki. Kok iso? Ini mbok model saiki. Betul ya? Produk lama beda, wajahnya nggak berubah. Tidak apa-apa, insya Allah nanti beli lagi. Ya Allah kok enteng men. Tidak apa-apa nanti beli lagi. Asik atau tidak asik? Wah asik. Jadi nanti kalau suami belikan istrinya handphone, terus handphonenya hilang. Istrinya ngomong, mas handphonenya hilang. Suaminya harusnya ngomong bagaimana? Tidak apa-apa, nanti beli lagi. Lanang dulu ya. Ya perkara nantinya 20 tahun kemudian ya nggak apa-apa. Yang penting kalimatnya tuh gagah sama wajahnya menyenangkan. Oh nggak apa-apa, nanti beli lagi. Oh coba pikir, sepenting awakmu gak hilang. Kan begitu ya. Ya memiliki mutu segala-galanya bagiku. Wah Masya Allah, bahagia itu. Lah tapi nggak pakai tapi. Nggak pakai tapi. Nah itu orang tua saya itu ngajarkannya begitu gitu loh ya, pakai praktek. Karena dari kecil ayah saya diajari al-hikam sama kakek saya dari kecil. Satu kata, satu kalimat demi satu kalimat. Jadi kalau ada orang yang dia merasa dia itu bisa sukses tanpa Allah, ya itu pasti akan dirampok tuh nanti. Itu kalimatnya gitu ya. Maksudnya akan dirampok bagaimana? Akan hilang semua itu. Tampaknya aja itu sukses. Tampaknya aja punya. Tiba-tiba nanti hilang semua itu. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang itu tidak pernah melupakan Allah dalam perjalanannya dan dia selalu minta tolong sama Allah, Allah akan pamerkan dia kepada hamba-hambanya itu. Ya Allah akan pamerkan dia pada hambanya, dipamerkan sama Allah Ta'ala. Ya contoh yang nyata ya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi, Nabi Yunus, itu kan contoh yang sangat-sangatnya nyata. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, yang diandalkan Allah sama Allah sampai sekarang kita suruh ingat loh. Jadi sosok yang kita disuruh meneladani ya. Padahal Nabi Ibrahim itu di mana tinggalnya? Kita tinggalnya di mana? Sayyidatuna Maryam alaihissalam tinggalnya di mana? Kita tinggal di mana? Jaraknya ribuan tahun, ya ribuan tahun. Tapi kita disuruh sama Allah Ta'ala untuk ngenang terus, belajar terus dari beliau-beliau itu. Dipamerkan sama Allah. Nih, Ashabul Kahfi apalagi. Kerjanya cuma tidur. Coba cek itu Ashabul Kahfi, dakwahnya apa? Ya taunya kita tidur ya. 309 tahun, tapi sebelum ditidurkan 309 tahun kan beliau orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu titik tidak bisa melakukan apa-apa selain pergi meninggalkan wilayah tersebut, istirahat sama Allah ditidurkan. Tak pamerkan kamu. Ditidurkan 309 tahun, bangun sama Allah hanya untuk dipamerkan. Ini loh orang-orang yang dulu berjuang ini, orangnya ini. Biar 309 tahun kemudian, generasi yang 309 tahun kemudian, kalau dengar cerita ada orang-orang, dulu ada orang-orang soleh yang pengen negara ini jadi bagus, bla 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 bla, itu pernah diceritakan,
sama Allah tiba-tiba dimunculkan, ini loh orangnya masih hidup setelah 309 tahun, dipamerkan ini orangnya. Karena apa? Itu Allah. Allah suka orang kalau sama Allah ya dipamerkan. Ini orangku gitu loh. Ini hambaku, ini pilihanku. Tapi kalau jauh dari Allah ya dibuat. Ruwet mbek dunya, ben ilang sisan. Ruwet. Jadi hidupnya cuma mikir duit tok. Fulus tok. Ruwet sama fulus. Kita boleh mikir fulus, tapi jangan dibuat ruwet sama fulus. Biar fulus yang ruwet nyari kita. Ya, kita kerja usaha, biar duitnya yang cari kita. Jangan mau kita dibuat capek-capek cari duit. Jangan mau. Terakhir boleh untuk sebelum pulang nih ya, masih ada 9 menit menuju setengah 11 malam. Ya 9 menit. Ini yang ngomong seseorang yang kumpul dengan beberapa generasi. Saya ini ketemu ulama yang umurnya 107 tahun, wafat. Sekarang masih hidup dan semoga panjang umur. Hubabah Anisa di Pontianak umurnya 107 tahun kurang lebih. Ya, kakek saya wafat umurnya 93 tahun. Artinya saya ketemu sama orang-orang yang usianya 2 kali lipat saya. Sama kakek saya bukan cuma ketemu kan, hidup bersama, bergaul. Sama Mbak Umar Syahid, ya sering duduk. Kalau judul makan garam itu bukan lagi makan garam saya, langsung minum air laut. Wah sini langsung, pengalamannya saya ambil ya, saya ambil. Dan setelah saya pelajari dan saya lihat, modelnya manusia seperti apapun, coba dicek. Ini mahal ya, tolong jangan di-share. Nanti banyak orang yang sadar. Misal antum punya uang 10 M, banyak atau sedikit? Banyak, 10 miliar, akeh ya. Kira-kira disimpan di rumah atau di lembaga perbankan? 10 miliar. Lembaga perbankan, nyimpan di rumah takut ya? Takut. Dikarungi, dimakan rayap. Ya kan? Takut, titipkan bank, biar aman. Mungkin begitu ya. Pertanyaan saya. Itu tadi 10 miliar punyanya siapa? Kamu punya uang 10 miliar. 10 miliar itu punyanya siapa? Jangan ngomong punya Allah, selesai nanti. Tidak jadi pelajaran ya, semua kayak katanya yang itu jualan burger itu ya. Semua milik Allah, tapi kan ada syarahnya ya. Ada syarahnya, jangan semua milik Allah kemudian nanti burgernya kita ambil, ini milik Allah gitu ya. Gak boleh begitu, ada aturannya ya. Semua milik Allah tapi ada aturannya. Nah saya mau nanya itu. Antum punya uang 10 miliar, pegang, taruh di rumah atau ditaruh di bank, dimanapun terserah. Nah, uang itu milik siapa? Milik siapa? Milikmu. Kalau milikmu berarti kan kamu bebas melakukan apapun semau-maumu sebisa kamu, betul kan ya? Pertanyaannya, emang kamu bisa semaumu? Contoh yang paling sederhana, tidak usah jauh-jauh lah. Uangnya kamu taruh di bank semua, 10 miliar. Hari Minggu mau ngambil di bank tadi, bisa enggak? Loh katanya punya kamu. Ya udah hari Senin mau ngambil 10 miliar. Dikasih langsung 10 miliar? Enggak. Betul kan? Udah bisa Pak, ini peredaran uangnya ini bla 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 bla. Harus ada janji dulu dan lain sebagainya. Ya dapat, tapi enggak segitu hari itu. Ya enggak segitu. Tiba-tiba kamu jam 12 malam butuh duitnya. Ngambil dari ATM. Mau ngambil 1 miliar dari ATM bisa enggak? Enggak bisa. Mau transfer 1 miliar bisa enggak? Enggak bisa. Ada limit untuk transfer. Betul? Berarti itu uang milik siapa itu? Yang nyata-nyata milikmu saja, itu tidak jadi milikmu. Nyata loh itu ya. Sekarang saya ambil makna yang berikutnya. Tidak ditaruh di bank, di rumah. Di dalam lemari. 10 miliar.
24 jam bisa kamu akses, betul? Ya, kamu mau beli mobil, punya uang 10 miliar, bisa beli enggak? Saya ngomong sopo? Telepon, saya mau beli mobil ini, uang cash ada, mohon maaf Pak, inden. Duit saya ada. Iya Pak, mobilnya enggak ada. Pertanyaan saya, kepake enggak uang itu? Enggak. Bisa kamu pakai buat beli mobil tadi? Enggak bisa. Berarti kendalinya kamu dengan uang itu ada enggak itu? Enggak ada. Harus inden Pak. Ini contoh yang gampang-gampang dulu ya. Nanti saya kasih yang langsung ke to the point maksud saya. Naikkan level boleh? Ya. Uang 10 M. Pertanyaan saya, bisa enggak kamu ambil sekarang? Di depan kamu jarak 1 meter, bisa enggak kamu ambil? Enggak ada jaminan. Ada itu yang pede, oh bisa, 1 meter, baru mau ngelangkah, stroke. Naudzubillah min dzalik. Jadi ngambil duitnya enggak dia? Enggak. Tak jadi ngambil duitnya. Dibawa uang 10 M tadi, ini tangan saya, tiba-tiba uang dipepet motor, sus disaut, hilang. Mana uangnya? Hilang. Maksud saya, tidak ada satupun yang bisa menjamin kita bisa menggunakan uang tadi. Betul? Berarti siapa yang punya uang ini? Siapa? Allah, kan gitu ya. Betul semua milik Allah, tapi harus dijelaskan gitu loh ya. Yang punya siapa? Allah. Berarti kamu sama Allah cuma diapain? Dititipin. Nih tak titipin 1 M. Pertanyaan saya, kalau antum punya sesuatu itu merasa milik atau titipan? Ojo gaya sih, dileng-leng. Kalau punya sesuatu selama ini itu merasa milik atau titipan? Merasa milik. Jadi kalau diambil marah atau ikhlas? Marah. Kenapa? Milik. Misal begini ya, ini contoh aja. Contoh, Mas Roman, titip sebentar. Maju-maju, ben gampang. Gue contoh sebelah gini, Mas. Sini. Mas Roman, saya titip nih handphone ya, titip. Ya, mau dipakai boleh titip. Ya. Loh, sama dia dipakai nih handphone ya, buat telepon, buat main game, macam-macam. Oke? Nah, terus tak minta lagi, mana handphonenya? Kalau Mas Roman ini sadar, ini handphone cuma titipan dari saya, dikembalikan dengan senang hati. Terima kasih Bib, sudah dititipin, dipinjemin. Betul ya? Tapi kalau nggak sadar, kenapa diminta? Ini kan saya lagi asik main. Kenapa diminta? Pertanyaan saya, kalau gitu Mas Roman ini kira-kira biar wis dicili, dititipi, entuk ngenggo, barang tak jaluk ngamuk-ngamuk. Enaknya diapake? Enaknya diapakan? Kalau saya ada orang lain mungkin marah ya, itu kan bukan punya kamu, harusnya terima kasih toh, udah dipinjemin, betul kan? Pertanyaan saya terhadap apapun yang ada di diri kita ini, itu kita merasa milik atau titipan? Ojo gaya loh ya. Tidak sadar terselipkan, itu hasil kerja saya, itu hasil jerih payah saya, itu hasil usaha saya, itu hasil, betul? Nah inilah yang dikatakan, siapa yang bidayahnya tidak rujuk kepada Allah, ya yang model begini. Nanti hasil akhirnya, dia nggak akan rujuk sama Allah. Hasil akhirnya begitu barang itu hilang, terjadi kendala, terjadi sesuatu, dia hancur. Tapi kalau orang itu dari awal udah rujuk ilallah, nah ini titipannya Allah, saya cuma dititipin, miliknya Allah. Saya cuma disuruh merawat, saya cuma disuruh menyalurkan. Ya kalau diambil ya nggak apa-apa.
nanti tinggal pinjem lagi, gitu aja kok repot. Contoh man, buat contoh aja man, tak titip lu, gini lo, gini, tenang man, man titip man, ya gaya-gaya dolanan misal man, seneng nih Mas Roman, ini buat contoh, tak minta lagi. Nah, dia sadar, beliau sadar ini punya saya, maka dikembalikan. Oke? Nah, terus Mas Roman ngomong, "Beb, pinjem handphonenya lagi." Sing banter. Kurang banter. Wah, alon gue. Iya. Kira-kira saya pinjemin enggak? Ini saya sebagai manusia biasa loh ini ya. Tak pinjemin enggak kira-kira? Oh, monggo man, silakan. Betul kan? Kalau beliau sadar ini punya saya titipin, dipakai, saya minta dikembalikan, terus beliau cuma ngomong, "Beb, pinjem handphonenya lagi." Saya pinjemkan lagi. Ini baru saya. Lah Allah Subhanahu wa taala jauh dari itu. Lebih hebat. Maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih, maha memberi, maha. Lah kok kita ada yang diambil sama Allah terus tambah ngelokro. Kan bodoh. Harusnya bagaimana? Ya Allah, boleh pinjam lagi enggak? Kalau bisa pinjamannya ditambahin ya Allah. Paham ya? Pinjamannya ditambahin lagi ya Allah. Ya, saya masih seneng tuh main-main pakai itu ya Allah. Kasih lagi ya Allah. Minta lagi ya Allah. Pola hati yang semacam inilah pola hati orang yang gak akan pernah stres. Kenapa? Karena sejak awal dia selalu kembali ke Allah. Dia apa-apain kembali ke Allah. Setan nyerah ngadepin orang model begini. Orang iso ditekak-tekuk iki. Ditekuk, tidak, tetap kembali ke Allah. Pokoknya lali. Orang lali mandi apa ini man? Makasih man. Buat contoh Mas Rohman. Kan begitu ya. Jadi hikmah yang ke-26 ini sebetulnya cuma urusan sadar enggak itu semua yang kita upayakan, semua yang kita dapat itu hanya titipan ya Allah, miliknya Allah, tenaga Allah yang kasih, ilmu Allah yang kasih, semua dari Allah. Maka kalau terjadi apapun, dia tetap itu miliknya Allah, selesai. Karena itu yang jual burger itu ya, Masya Allah itu, tinggal disyarahkan saja. Ya slogannya sudah menyadarkan banyak manusia, tinggal ustadz-ustadz membantu mensyarahkannya saja. Ya para ustadz ini tugasnya mensyarahkan, semua milik Allah. Jangan kayak orang waktu itu datang ke rumah saya, "Beb, ya saya mau ambil mobil di jalan." Loh kenapa? Kan milik Allah. Ngawur. Kan milik Allah. Saya mau ambil tuh motor-motor di jalanan, kan semua miliknya Allah. Ngawurmu tuh ya. Itu ada yang salah persepsi ya, salah persepsi. Tidak boleh begitu, nanti ibu-ibu lihat suaminya orang milik Allah. Bapak-bapak lihat istrinya orang milik Allah gitu ya. Oh ya orang ngono, kabeh ana aturane ya. Ada aturan mainnya. Clear? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang nasihat Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari tentang cara menggapai hidup yang sukses dunia maupun sukses akhirat. Sejak awal langkah memulai perjalanan, kita sudah berniat kembali kepada Allah, menjalani hidup dengan tujuan meraih ridho Allah Ta'ala. Ketika kita melakukannya, maka peluang sukses dunia akhirat
sangatlah besar. Sebab Allah Ta'ala pasti menolong dan menjaga langkah kita agar tidak terputus dan tidak jatuh di tengah jalan. Akan tetapi, jika di awal langkah kita tidak kembali kepada Allah, tidak meminta pertolongan Allah, tidak mencari ridha Allah, maka kita tidak akan ditolong oleh Allah Ta'ala, tidak akan disampaikan kepada Allah Ta'ala, dan tidak akan mendapatkan ridhonya. Jadi, kalau kita pengen sukses dunia akhirat, maka sandarkan sejak langkah awal hidupmu kepada Allah Ta'ala. Minta tolong hanya kepada Allah. Jangan mengandalkan kekuatan, sistem, dan kepintaran kita. Tanamkan dalam hati bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.